Halo bosku, kali ini kita akan membahas sebuah series yang ditulis oleh Craig Mazin, Chernobyl, yang rilis pada tahun 2019 lalu. Diangkat berdasarkan kejadian nyata dari salah satu bencana terburuk dalam sejarah manusia, yaitu meledaknya sebuah reaktor nuklir di Ukraina Soviet pada 26 April 1986. Saya Boy dan selamat datang di Teman Ngopi. Bermula ketika seorang wanita bernama Lyudmila Ignatenko saat itu sedang hamil, di mana ia belum sempat mengabari suaminya Vasily Ignatenko yang sedang tertidur pulas. Ketika hendak ke dapur, ia dikagetkan oleh suara gemuruh ledakan disertai gempa. Suara tersebut langsung membangunkan suaminya dan para penduduk pada malam itu. Lalu dari pojok jendela kamar mereka terlihat dengan jelas sebuah kilatan cahaya misterius. Tak jauh dari pemukiman tersebut, di dalam ruang kendali nuklir, Dyatlov, seorang asisten kepala teknisi yang menjadi pengawas dari pengujian reaktor, terlihat sedang memarahi kepala regu malam Akimov dan teknisi senior Toptunov. Ia mendapat laporan bahwa telah terjadi kebakaran di ruang turbin. Disusul oleh kepala bagian reaktor, Perevozchenko melaporkan bahwa inti dari reaktor telah meledak. Namun ia tidak percaya dengan laporan itu. Lalu menyuruh para teknisi menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api di tempat tersebut dan menjalankan protokol untuk mendinginkan inti reaktor. Ketika Dyatlov keluar dari ruang kendali, ia melihat banyak pecahan batu grafit yang seharusnya berada di dalam reaktor. Saat itu berhamburan di atas tanah dan malah mengabaikan apa yang dilihatnya. Sementara itu, suaminya Lyudmila, Vasily, merupakan seorang petugas damkar yang diturunkan untuk memadamkan api di gedung reaktor. Tepat pukul 1:25 dini hari, Perevozchenko mencari dosimeter atau sebuah alat yang dapat mengukur radiasi, di mana ia beranggapan kalau alat tersebut rusak karena menampilkan nilai yang maksimal dari kemampuan alat tersebut sekitar 3,6 Röntgen. Karena mengalami mual, ia meminta temannya, seorang teknisi bernama Yuvchenko, untuk mencari Khodemchuk yang bertugas sebagai operator pipa air. Di perjalanan, Yuvchenko melihat temannya, sesama teknisi bernama Proskuryakov, mengalami luka bakar serius yang tak dapat ditolong lagi. Sementara itu di ruang kendali, karena perintahnya tak kunjung dilaksanakan, Dyatlov meminta Stolyarchuk selaku teknisi kendali senior di unit 4 untuk menghubungkan pompa ke reaktor menggantikan Khodemchuk. Tepat pukul 1:30 dini hari, Vasily bersama pasukan damkar lainnya tiba di lokasi kebakaran dan langsung menjalankan prosedur pemadaman, yang dimana temannya Vasily, Misha, memungut sebuah batu hitam dari tanah dan memegangnya dengan tangan kosong. Beralih ke Yuvchenko yang saat itu berada di lorong jalan, ia bertemu dengan petugas magang yang melihat bahwa inti reaktor sudah terbakar. Lalu seketika mereka melarikan diri dari tempat tersebut. Sementara itu, di lokasi pemukiman penduduk, Lyudmila sempat diajak oleh tetangganya untuk menyaksikan kilatan cahaya tersebut dari lokasi yang lebih dekat. Namun ia menolak karena sedang merasa tidak enak badan. Di ruang kendali, Dyatlov mendapat laporan dari seorang petugas magang yang mengatakan inti reaktor telah hancur. Namun ia tidak percaya dan menganggap petugas tersebut sedang halu, lalu memerintahkan Toptunov untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Dengan bernada kesal, ia memerintahkan Akimov yang saat itu sudah blank mau ngapain untuk memanggil petugas dari shift siang. Kemudian ia pergi ke gedung administrasi untuk memberikan laporan kepada atasannya, Fomin sebagai kepala PLTN dan Bryukhanov sebagai direktur dari PLTN tersebut. Di sana, dengan kebohongannya, Dyatlov mengatakan bahwa tidak terjadi kerusakan parah, cuma kebakaran kecil di atap pembangkit yang menimbulkan radiasi sebesar 3,6 Röntgen. Di sini Bryukhanov menyuruh para teknisi agar terus memantau radiasi dan mengizinkan penggunaan dosimeter yang lebih canggih. Sementara itu, para warga yang tidak tahu akan bencana meledaknya reaktor, dengan bermandikan abu yang mengandung radioaktif, mereka menyaksikan kilatan cahaya ledakan dari atas sebuah jembatan kota. Sungguh keadaan yang membuat hati pun bergidik ngeri. Beralih ke Stolyarchuk yang saat itu diperintahkan untuk menghubungkan pompa air ke reaktor. Di perjalanan ia berpapasan dengan Yuvchenko yang sedang sekarat dengan dipenuhi oleh luka-luka misterius. Lalu Yuvchenko meminta kepada Stolyarchuk untuk menyalakan satu batang rokok terakhir dari hidupnya. Di lokasi kebakaran,
Vasily dan petugas damkar lainnya yang tidak mengetahui akan adanya radiasi tingkat tinggi memutuskan untuk melanjutkan pemadaman hingga mendekati inti reaktor. Di sini, temannya Vasily, Misha, yang sempat memegang batu hitam tadi langsung tewas dalam posisi terduduk. Sekembalinya ke ruang kendali, Stolyarchuk tidak mau melanjutkan perintah dari Dyatlov. Toh nggak ada lagi yang bisa dialirkan. Namun karena takut dipecat, akhirnya Akimov mengajak Toptunov untuk mengambil alih misi yang diemban oleh Stolyarchuk. Sementara itu di gedung administrasi, Bryukhanov, Fomin, Dyatlov beserta para petinggi sedang melaksanakan rapat dewan yang membahas kebakaran di reaktor Chernobyl. Saat Bryukhanov menjelaskan apa yang terjadi, ada seorang pemuda perwakilan rakyat menyampaikan aspirasinya agar negara harus segera melakukan evakuasi terhadap warga. Karena dari sepanjang perjalanan yang ia saksikan, para warga mengalami luka bakar dan muntah-muntah, yang menandakan bahwa radiasi di tempat tersebut sangatlah tinggi. Namun pemerintah Uni Soviet menolak ide tersebut dan lebih memilih untuk melakukan lockdown agar informasi kecelakaan Chernobyl tidak tersebar keluar dari negara tersebut. Seusai rapat, Sitnikov, salah seorang teknisi, melaporkan kepada Bryukhanov, Fomin, dan Dyatlov bahwa dosimeter terbaik dengan kemampuan 1000 Rontgen langsung meledak saat melakukan pengukuran radiasi, sehingga diganti dengan dosimeter milik petugas pemadam militer dengan kemampuan 200 Rontgen, yang dimana alat itu menampilkan nilai maksimal. Saat ia menelusuri sekitar gedung 4, ia melihat pecahan batu hitam atau grafit yang berhamburan di atas tanah. Namun pernyataan Sitnikov tersebut seketika langsung disanggah oleh Dyatlov. Hingga tak sengaja Dyatlov muntah, yaitu mengalami gejala paparan terhadap radiasi tinggi. Karena tidak dapat menolak perintah dari atasannya, Sitnikov dengan terpaksa sekali lagi disuruh memastikan kebenaran dari informasinya. Lalu dengan dikawal oleh seorang prajurit, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa reaktor Chernobyl telah hancur. Di sepanjang perjalanan, Dyatlov yang hendak menuju ke rumah sakit menyaksikan para warga satu persatu berjatuhan tepat di hadapannya. Cerita beralih ke seorang profesor dari Institut Kurchatov bernama Legasov yang mendapat panggilan telepon dari Sherbina selaku Deputi Ketua Dewan Menteri yang memaksa Legasov untuk menghadiri rapat pembahasan reaktor RBMK Chernobyl. Apa itu reaktor RBMK? Nanti akan kita bahas pada scene selanjutnya. Sementara itu, setelah memutuskan untuk menuju ke ruang pompa air, dengan perasaan putus asa, Akimov mengatakan kepada Toptunov bahwa yang mereka lakukan sudah benar. Di sisi lain, situasi semakin berbahaya, di mana asap dari terbakarnya inti reaktor membawa debu radioaktif mulai menyebar ke kota-kota terdekat termasuk Pripyat. 7 jam setelah ledakan, tepatnya 26 April 1986 pukul 8.30 pagi, di laboratorium seorang fisikawan nuklir Minsk bernama Homyu mendapati kebocoran radiasi sekitar 8 milirontgen yang setelah dilakukan pengujian terhadap debu yang menempel di jendela labnya diketahui merupakan limbah dari bahan bakar reaktor nuklir yaitu uranium-235 yang mengandung yodium-131. Lalu ia mencoba menghubungi PLTN Chernobyl, namun tidak ada satupun petugas yang merespon panggilan tersebut. Pada saat yang sama, saat itu kondisi rumah sakit Pripyat yang sedang sibuk menangani ibu-ibu melahirkan tiba-tiba dikejutkan oleh lonjakan korban akibat radiasi. Dengan segera para perawat di sana melepas segala atribut yang melekat pada tubuh korban untuk memisahkan dari kontaminasi partikel radioaktif. Sementara itu, tepat di depan gedung rumah sakit, Lyudmila bersama para keluarga korban mencoba untuk menerobos barikade yang dijaga oleh polisi, yang dimana Lyudmila berhasil memasuki rumah sakit tersebut dan di sana ia bertemu dengan tetangganya yang juga menjadi korban atas insiden tersebut. Ketika ia menanyakan di mana suaminya kepada bagian administrasi, ia mendapati kabar bahwa suaminya telah dipindahkan ke rumah sakit pusat di Moskow. Lalu ia pun menyusulnya atas izin dari Komandan Burov. Sementara itu, setelah para petinggi menyatakan rapat telah selesai bahwa tidak terjadi masalah di Chernobyl, saat itu juga langsung disanggah oleh Legasov yang merasa sangat terganggu dengan isi laporan yang menyebutkan tentang seorang petugas damkar memegang sebongkah batu hitam, yang dimana menurut Legasov adalah mineral grafit. Ia menyimpulkan bahwa jika grafit sampai berada di atas tanah, artinya bukan tangki sistem kendali yang meledak, melainkan tabung reaktor yang hancur sehingga mengakibatkan inti reaktor terbuka. Dan keganjilan lainnya di mana dari jumlah radiasi yang tercatat bukanlah hasil secara keseluruhan karena itu merupakan pengukuran dari sebuah dosimeter berkapasitas rendah. Legasov juga menambahkan bahwa inti dari reaktor Chernobyl sedang terbuka lalu menghasilkan asap beracun yang mencemari udara. Parahnya jika hujan turun, maka racun tersebut akan membunuh makhluk hidup lalu mencemari sumber air dan makanan yang dilalui oleh asap tersebut.
Karena mendapati laporan yang tidak sesuai fakta lapangan, Gorbachev selaku Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet menugaskan Sherbina dan Legasov untuk memantau langsung lokasi kejadian. Di perjalanan, Sherbina meminta kepada Legasov agar menjelaskan segala tentang nuklir, yang dimana kalau Legasov menolak menjawab, ia akan melemparkan Legasov keluar dari helikopter. Seperti kata Profesor Legasov, reaktor RBMK disebut juga reaktor pipa tekan pendingin air mendidih moderator grafit, adalah sebuah PLTN yang dikembangkan sendiri oleh negara Uni Soviet, yang dimana di dalam sebuah PLTN menggunakan sebuah unsur bahan bakar tak stabil seperti uranium-235 yang memiliki banyak sekali muatan neutron. Anggap saja neutron ini adalah sebuah peluru yang melesat dari atom uranium, yang dimana jika atom uranium diletakkan secara berdekatan, maka peluru dari satu atom akan menabrak atom lainnya, dimana gaya tumbukan tersebut dapat membelah atom, lalu menghasilkan energi besar yang disebut fisi. Lalu apa guna grafit? Grafit digunakan untuk memperlambat fluks neutron atau laju dari neutron yang seperti peluru tadi. Maka di dalam sebuah reaktor RBMK digunakanlah grafit yang diletakkan pada ujung batang bahan bakar tersebut. Setelah panjang lebar membahas nuklir, mereka pun tiba di lokasi kejadian, yang dimana Sherbina meminta kepada pilot heli agar lebih mendekat ke atap reaktor. Namun Legasov langsung mencegah hal tersebut dengan mengatakan hanya dengan melihat cahaya biru dari titik ledakan itu sudah menandakan bahwa inti dari reaktor telah terbuka dan grafit ada di sekitar bangunan, yang jika mereka lebih dekat dari ini mereka akan mati dalam waktu 1 minggu. Mendengar hal tersebut di tengah perdebatan, akhirnya sang pilot memutuskan untuk memilih memutar balik. Sementara itu, Homyuk mendatangi kantor pusat Partai Komunis di Minsk. Di sana ia meminta agar pemerintah segera membagikan pil yodium untuk mencegah kelenjar tiroid mengalami kanker akibat radiasi, dan harus segera mengevakuasi para penduduk di lokasi bencana. Namun respon dari ketua partai tersebut seperti para oknum-oknum pejabat pada umumnya, yang jika ada permasalahan selalu di awal terkesan menganggap remeh masalah yang terjadi, yang akhirnya Homyuk memutuskan untuk mendatangi Chernobyl secara langsung. Setelah tiba di kamp darurat Chernobyl, Sherbina dan Legasov disambut oleh Brikhanov dan Fomin. Di sana mereka sempat diremehkan karena dianggap tidak mengetahui apapun tentang nuklir. Namun setelah mendapat kuliah singkat dari Profesor Legasov, dengan lantang Sherbina menyebutkan tentang adanya grafit yang berhamburan di lokasi kejadian, yang dimana Brikhanov dan Fomin tidak percaya dengan pernyataan dari Sherbina. Namun tidak ingin diam saja, seorang komandan pasukan kimia Soviet, Pikalov, menawarkan sebuah solusi di mana ia sendiri yang mengendarai sebuah truk yang dipasangi dosimeter tingkat tinggi akan memasuki wilayah di sekitar reaktor. Setelah melakukan pengukuran radiasi, Pikalov pun kembali ke camp tersebut, di mana setelah melihat dosimeter, ia mendapati bahwa jumlah radiasi yang terukur sekitar 15.000 Rontgen, yang artinya jika kalian terpapar secara langsung, kalian akan tewas dalam kurun waktu 1 minggu saja. Karena menyebarkan kebohongan publik, Brikhanov dan Fomin langsung ditahan oleh petugas militer setempat saat itu juga. Setelah mengetahui hal tersebut, Profesor Legasov dengan cemas mengatakan bahwa kita sedang berurusan dengan sesuatu yang belum pernah terjadi di planet ini, yang dimana air saja tidak cukup untuk memadamkan inti reaktor yang terbakar. Akhirnya pada 27 April, 30 jam setelah ledakan, mereka menggunakan helikopter yang mengangkut pasir dan boron untuk memadamkan api pada inti reaktor. Namun akibat dari radiasi yang luar biasa, seketika langsung merusak sistem kendali helikopter dan menjatuhkannya. Karena tidak ada pilihan lain, 2 heli yang tersisa pun akhirnya dikirim dengan cara yang sama. Setelah kembali ke hotel, Legasov sekali lagi meminta kepada Sherbina agar segera melakukan evakuasi terhadap penduduk. Karena Sherbina menolak saran dari Legasov, dengan bernada sedikit membentak, Legasov mengatakan jika para penduduk masih menetap di kota ini, maka mereka akan memiliki perkiraan waktu hidup sekitar 5 tahun ke depan. Mendengar hal tersebut membuat Sherbina hanya bisa terduduk diam saat itu juga. Setelah mendapat kabar bahwa informasi meledaknya reaktor Chernobyl telah diketahui dunia, yang dimana pihak Amerika telah mengambil foto menggunakan satelit, PLTN Swedia mengkonfirmasi kebocoran radiasi di Chernobyl, dan di Jerman telah diberlakukan lockdown kepada warganya dengan mengirimkan puluhan bus. Barulah Uni Soviet melakukan evakuasi terhadap warganya, yang seketika langsung menjadikan kota Pripyat menjadi kota mati, sekaligus menjadikan wilayah tersebut menjadi zona eksklusi radiasi. Sementara itu, di luar perbatasan zona, Homyuk yang hendak memasuki wilayah Chernobyl sempat ditahan oleh petugas militer di sana. Karena bersikeras ingin bertemu dengan para petinggi yang menangani Chernobyl, akhirnya dengan dikawal oleh Komandan Pikalov, Homyuk menemui Profesor Legasov dan Sherbina. Di sana ia langsung memberitahukan bahwa dengan menyirami pasir dan boron memang akan mematikan api, namun akan meningkatkan suhu pada inti reaktor, yang mana akan mengakibatkan pasir meleleh dan menjadi lava, yang akan mengenai tangki bubbler atau tangki air raksasa,
di mana sebelumnya Profesor Legasov sempat mengira bahwa tangki tersebut telah dikosongkan. Namun menurut perhitungan Khomyu, pompa air masih melekat dan terus mengisi tangkir bubbler tersebut. Tanpa menunggu lama, diadakanlah kembali rapat dewan untuk membahas tangki bubbler, yang dalam kurun waktu 48 jam ke depan, lelehan lava akan memasuki tangki dengan 7.000 meter kubik air dan langsung menguapkan air, menciptakan ledakan termal dengan kekuatan 2-4 megaton yang dapat menghancurkan apapun dalam radius 30 km, termasuk 3 reaktor yang tersisa di Chernobyl, dan akan melontarkan bahan-bahan radioaktif di mana radiasi akan meluas hingga 200 km, yang akan menghancurkan populasi di Kiev dan Minsk. Lalu dengan meminta izin kepada Gorbachev, Legasov mengatakan agar air pada tabung bubbler dapat dikuras, kita akan mengorbankan 3 orang teknisi nuklir yang nantinya akan memasuki ruang pompa dengan radiasi tinggi, yang dimana mereka akan mati dalam kurun waktu 1 minggu. Tepat pada 28 April 1986, pukul 9.30 pagi, Legasov ditemani Sherbina akhirnya mengumpulkan para teknisi nuklir. Dengan imbalan gaji tahunan 400 rubel, mereka menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi di sana. Hingga akhirnya mereka mendapatkan 3 kandidat pemberani bernama Ananenko, Bespalov, dan Buranov, yang dimana keesokan harinya mereka bertiga langsung memasuki ruang pompa air dan berhasil melaksanakan misinya. Sementara itu di rumah sakit pusat nomor 6 Moskow, 30 April 1986, 4 hari setelah ledakan, Lyudmila berhasil menjenguk suaminya Vasily yang sebelumnya sudah diperingatkan agar tidak melakukan kontak dengannya. Namun ia mengabaikan peringatan tersebut dan tetap memeluk suaminya. Pada saat yang sama, Legasov menyayangkan atas tindakan pemerintah dalam melakukan evakuasi yang dinilai setengah-setengah karena membuat kamp pengungsian yang terlalu dekat dengan sumber radiasi. Di tengah perdebatan mereka, Pikalov menyampaikan informasi bahwa api sudah hampir padam, disertai dengan penurunan emisi yodium-131 dan cesium-137. Namun terjadi lonjakan dari zirconium-95, yang dimana pelelehan telah dimulai. Di rumah sakit, Lyudmila menyaksikan bahwa kondisi suaminya semakin memburuk dengan luka bakar yang semakin mengganas. Pada tanggal 2 Mei 1986, Sherbina dan Legasov kembali meminta izin kepada Gorbachev agar memasang alat penukar panas untuk mendinginkan pelelehan inti reaktor. Karena bosan, Sherbina mengajak Legasov untuk keluar dari hotel. Di perjalanan, ia menanyakan kepada Legasov tentang apa yang akan terjadi dengan 3 orang yang turun ke ruang pompa ke depannya. Keadaan mereka akan sama seperti petugas damkar dan teknisi ruang kendali, yang dimana kulit mereka akan hancur, tulang sumsum dan kekebalan tubuh akan mati, segala organ akan membusuk, pembuluh darah akan merenggang seperti saringan, dan akhirnya mereka akan mati. Namun yang akan terjadi kepada Sherbina dan Legasov, di mana mereka mendapatkan dosis tetap, yang kedepannya mereka akan mengalami kanker, bisa jadi anemia aplastik. Setelah mendapatkan penjelasan yang panjang dari Legasov, Sherbina mengatakan bahwa hotel, ruang kerja, dan lapangan, segala aktivitas mereka telah disadap oleh agen pemerintah Soviet, yaitu KGB. Setelah kembali ke hotel, Legasov menyarankan kepada Khomyu agar menemui para teknisi yang bertugas di ruangan kendali untuk menemukan segala jawaban tentang bagaimana reaktor Chernobyl dapat meledak. Pada 3 Mei 1986, di lokasi tambang batu bara Rusia, Tula, Menteri Pertambangan Shadow meminta bantuan kepada para penambang di sana untuk menggali sebuah terowongan agar dapat memperkuat beton penahan dari lelehan inti reaktor, yang sebelumnya para penambang menolak untuk memberikan bantuan. Namun setelah mendapat penjelasan penuh, barulah para penambang menyetujui untuk membantu. Sementara itu di rumah sakit pusat di Moskow, Lyudmila sedang bercengkrama dengan suaminya yang sudah terkapar tak berdaya, di mana ia mengetahui bahwa suaminya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Pada saat yang sama, Khomyu mendatangi rumah sakit untuk mewawancarai Dyatlov. Namun dengan bernada tidak senang, Dyatlov menolak untuk memberikan kesaksiannya. Sementara itu, pada siang harinya, para penambang akhirnya tiba di PLTN Chernobyl, di mana ketua penambang Glukhov langsung menemui Sherbina dan Legasov. Di sana ia meminta tambahan tenaga agar pekerjaannya cepat selesai. Masih banyak cerita yang belum disampaikan, terutama Khomyuk yang menjadi salah satu kunci dari terbongkarnya kebohongan dari para petinggi yang menyembunyikan kebenaran tentang Chernobyl. Untuk cerita lebih lanjut, nantikan kelanjutannya di part kedua.